termasuk perselingkuhan, berzinahan, free sex dan lain-lain. Ya, terkait dengan pejabat-pejabat dan antara lah contohnya. Iya. Kemudian diperbincangkan di situ masalah potensi konflik of interest. Iya. Selain itu orang-orang itu diduga punya saham di beberapa perusahaan besar dan lain-lain. Ini kan nggak mudah. Iya. Kalau konflik of interest belum dibereskan, mau diawasi seperti apapun nggak akan bisa gitu. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini di bulan Ramadan kita akan membicarakan terkait dengan masalah puasa, kesehatan mental, dan karena banyak kasus korupsi yang sedang gede-gedenya bongkar-bongkaran, kita minta perspektif dari seorang psikolog. Bersama dengan kita ada Uda Muhammad Iqbal. Apa kabar Uda? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kesempatannya Uda nih berkenan hadir. Dan tentunya bulan puasa ini banyak pelajaran ya, terutama terkait dengan kesehatan mental ini Uda. Tapi kalau kita melihat praktek korupsi kan berarti mentalnya nggak sehat. Saya ingin Uda bisa memberikan perspektif dulu terkait dengan masalah puasa dan kesehatan mental, yang nanti saya ingin bertanya hal terkait dengan masalah praktek-praktek korupsi Uda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, Bang Novel, ya jadi memang puasa ini adalah sebuah sarana yang diberikan Allah SWT, di mana kita selama 1 bulan ini menahan diri ya, baik makan, minum, syahwat ya, termasuk juga sebenarnya ini adalah momentum muhasabah, karena selama ini kita sibuk dengan berbagai impian-impian karir gitu ya, tapi lupa mungkin berkumpul dengan keluarga. Lupa berkomunikasi, dan akhirnya juga target dari puasa sendiri adalah bagaimana kita juga peduli. Karena sesungguhnya dalam Islam sendiri bahagia itu bukan hanya menerima. Kita dikasih orang bahagia, tapi lebih bahagia lagi kalau kita bisa memberi. Betul. Nah, ini adalah momen di mana kita diberi kesempatan yang luar biasa untuk berbagi, bersedekah, dan yang terakhir adalah silaturahim. Tetapi terkait dengan menahan diri ini menarik. Ada sebuah eksperimen psikologi yang sangat terkenal di Stanford University. Itu ada namanya marshmallow eksperimen. Jadi seorang guru TK, ini anak-anak kayaknya seperti anak-anak komplek di Stanford itu. Dia bereksperimen kepada anak TK itu. Guru bilang, anak-anak, ini ibu guru kasih permen marshmallow. Ya, tapi kalau kamu bisa menahan diri sampai ibu datang, ibu akan tambah lagi. Nah, beragam reaksi anak-anak itu. Ada yang pura-pura tidur, ada yang langsung makan, ada yang pokoknya gemes, gregetan ngelihat marshmallow yang seger gitu kan. Nah, beberapa tahun kemudian ketika remaja, anak-anak ini dicek kembali. Mana dulu yang langsung makan, mana dulu yang nahan ya. Ternyata anak-anak yang langsung makan itu, yang gak sabaran itu ternyata tumbuh menjadi pribadi yang bermasalah. Narkoba, kemudian kriminal ya, lari dari rumah. Dan berbeda dengan anak yang sabar tadi. Ternyata anak yang sabar tadi itu efektif pribadinya. Menyenangkan, sukses karirnya, dan lain-lain. Kenapa bisa gitu udah? Ya itu karena menahan diri tadi. Menahan tadi. Kemampuan menahan. Ya. Jadi inilah puasa sesungguhnya. Jadi orang barat ini sudah mengeksperimen tuh. Orang yang mampu menahan diri itu orang yang sukses. Gitu ya. Termasuk di dunia kan. Sebenarnya saya menemukan dari klien-klien yang selingkuh, klien-klien yang korupsi. Sebenarnya ada korelasi dengan akidahnya. Keyakinannya tentang agama dan Tuhan. Semakin dia tidak yakin adanya Tuhan, semakin dia jauh dari agama, maka semakin besar peluang dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrolnya. Masuk perselingkuhan, berzinahan, free sex dan lain-lain. Itu semua kontrol diri. Jadi kalau kita ditanya apa yang membuat orang tidak melakukan kekerasan, ya kontrol diri. Apa yang membuat orang tidak korupsi? Ya kontrol dirinya. Karena ketika ada peluang, disitulah dia diuji sebenarnya. Makanya teman-teman yang sudah dilantik, saya bersumpah ya, demi Tuhan, demi Allah, bahwa saya berjanji tidak akan kan gitu kan. Nah, disitulah ujiannya. Jadi memang momentum Ramadan ini harusnya kita jadi, apalagi banyaknya kasus korupsi, menjadi momentum menahan diri berjamaah dari perbuatan-perbuatan tercela. Tapi persoalan kan gini udah, contohnya perbuatan korupsi gitu, itu kan nggak terjadi tiba-tiba udah. Dia sudah sering berbuat,
bahkan bertahap dalam tahapan-tahapan yang selalu meningkat hingga pada saat tertentu kemudian berbuat. Artinya menahan diri kan ketika sudah di level sudah terlalu sering mungkin berbeda dengan menahan diri yang ketika di level di awal. Nah ini persoalannya gimana kalau melihat dari perspektif tadi? Makanya dalam perkembangan seorang anak itu 80% itu lingkungan. 20% genetik dalam perspektif psikologi perkembangan. Makanya 80% ini yang sangat berisiko. Lingkungan, pergaulan, tontonan, kemudian juga pengaruh dari rekan sebaya, pola asuh. Itu berdampak ke kepribadian kita. Termasuk tadi, kalau kita berada di lingkungan yang korup, yang toksik misalnya, terus saja kita juga akan berdampak ke psikologis kita. Akhirnya kenapa? Akhirnya kita menormalisasi, mencari pembenaran, mencari gak apa-apa kok, biasa kok gitu ya. Tapi walaupun saya melihat definisi korupsi ini sangat luas, ada yang dicari-cari gitu, ada juga berbau politik gitu kan. Tetapi lagi-lagi kita melihat bahwa harusnya korupsi itu disebutnya bukan korupsi, pencuri aja lah. Orang lebih takut disebut pencuri daripada dibilang koruptor, karena koruptor ini lebih halus bahasanya. Tapi yang udah bilang tadi betul bahwa definisi korupsi itu menjadi bermasalah dan akan diarahkan ke politis apabila penegak hukum hanya melihat, contohnya ini pasal 2 pasal 3 tidak pidana korupsi karena saya penyidik ini mantan penyidik sebenarnya. Maka akan bisa ditarik-tarik ketika penegak hukum itu tidak mau jeli terkait dengan mensrea, kesengajaan, kesadaran berbuat. Itu kalau hanya fokus kepada unsur delik saja nanti bisa dipas-pasin tuh. Dan sekarang memang sepertinya hal itu banyak dirasakan orang ya. Tapi terlepas dari tadi itu udah. Kita hari ini mendengar kasus di Pertamina gitu. Kita terkejut sekali. Tapi walaupun kemarin ada bantahan kan katanya, udah sesuai standar loh. Yang betul yang mana ini? Nah, ini tapi terlepas dari segala persoalan tadi, kita sering mendengar ada dugaan praktek korupsi di lembaga BUMN besar lah gitu. Dan celakanya adalah ini layanan langsung ke masyarakat. Betul. Kalau ada praktek korupsi yang kemudian itu membuat kualitas layanan menjadi lebih jelek, atau produk yang dihasilkan jadi lebih jelek, dampaknya langsung di masyarakat. Betul. Dan itu langsung Dan saya yakin di BUMN besar itu banyak sekali orang-orang baik. Betul. Mereka sebenarnya nggak suka dengan praktek-praktek itu. Betul. Tapi yang udah tadi sampaikan terakhir bahwa semua tergantung di lingkungannya. Betul. Kalau orang-orang baik ini terus diam terus dan tidak mau melakukan sesuatu untuk mengungkap praktek-praktek busuk tadi, itu kan menjadi persoalan. Betul. Kalau hanya diam nanti lama-lama seperti udah sampaikan tadi, lingkungan akan mempengaruhi untuk kemudian permisif dengan praktek-praktek itu atau bahkan ikut berbuat lama-lama. Betul. Nah, udah punya nasihat apa ini terkait dengan hal tadi? Iya, saya melihat yang pertama memang dari sebutan korupsi itu memang sejak kecil orang tua kita kan nggak menyebut jangan jadi koruptor karena kurang familiar. Harusnya jangan jadi pencuri gitu, harusnya pencuri. Dari kecil kita diingatkan mencuri. Nah, dianggap menjadi meminta fee cashback itu dianggap bukan mencuri. Jadi saya kira bisa jadi ini ada masalah distorsi dengan pejabat kita yang menganggap bahwa itu biasa gitu, biasa. Karena dianggap sudah menjadi budaya gitu ya. Kemudian juga tentang budaya korupsi itu sendiri. Bagaimana sekarang lagi rame, saya baca barusan PLN lagi rame nih. Ada proyek mangkrak 1,2 triliun di Kalimantan. Pembangkit. Ini juga mengerikan ya saya baca barusan. Jadi kalau benar itu benar terjadi itu sungguh tentu saja menyakitkan. Karena apa? Di saat jalan-jalan rusak, berlobang banyak, bahkan ada orang meninggal gara-gara jalan berlobang. Ya, itu ada orang yang menyia-nyiakan uang 1,2 triliun menjadi bangunan mangkrak. Termasuk berbagai macam proyek-proyek yang sebenarnya dalam aspek efisiensi yang hari ini dikembangkan Pak Prabowo ada benarnya, tapi jangan juga efisiensi pada hal-hal yang sifatnya kebutuhan dasar, pendidikan. Nah, itu berdampak tuh lagi rame nih, rektor-rektor sudah ngeluh kalau akhirnya nanti kuota internetnya terbatas, lab-labnya akhirnya jadi sarang hama kan, karena nggak ada biaya maintenance. Nah, itu juga harus seimbang menurut saya. Jadi kita melihat efisiensi itu di satu sisi ternyata bayangkan orang bisa buat cetak-cetak gitu ya, miliaran, puluhan miliar gitu kan.
apa yang terjadi di BUMN kita, saya kira fenomena gunung es. Ya, bagaimana bentuk-bentuk kecurangan ya. Saya banyak sekali mendengar keluhan dari teman-teman kontraktor yang tidak dibayar. Ya, itu kan gimana mau berkah gitu ya. Gimana pemerintah mau menjadi rujukan kalau mereka sendiri curang gitu loh. Curang dalam tanda kutip artinya tidak fair dalam berbisnis gitu ya. Kalau nggak mampu bayar ya buat surat. Tunda surat utang gitu, jangan dibantarkan ya. Dan seperti itu contoh governance yang menurut saya perlu diperbaiki. Jadi di bulan Ramadan ini saya kira kita semua ya, termasuk saya dan Bang Novel, tentu saja harus saling mengingatkan. Betul. Karena yang namanya manusia kan pasti aja tergelincir ya. Iya, betul. Karena beberapa kasus, contoh orang-orang yang ada orang nih, ini kisah nyata nih. Dia tuh orang baik, dia seorang auditor, ASN ya. Ya, dia keliling Indonesia biasa ngaudit lah. Tapi suatu hari tiba-tiba orang tuanya meninggal gitu. Lalu dapat uang, warisan yang banyak. Banyak. Ya belasan miliar mungkin kira-kira begitu ya. Lalu dia seperti setan dengan uang itu gitu loh. Dia pergi diskotik, dia pergi pelacuran gitu ya. Jadi ini memang menjadi perhatian penting tentang uang ini, sumber uang dan uang ini. Bagaimana memandang uang ini. Karena tadi kata kunci semua keburukan di muka bumi ini adalah kontrol diri, termasuk peperangan ya. Kontrol diri antar pemimpin negara ya, kalau dia mengedepankan emosinya sumbu pendek udah rusak dunia ini. Perang semua udah ya. Iya, jadi ini penting bagi kita semua, siapapun itu orang tua saat ini, ajarkan anak kita untuk menahan diri. Dan bulan puasa sunnah itu adalah salah satu sarana yang disediakan Allah SWT untuk kita berlatih menahan diri, menjaga pandangan kita. Betapa banyak yang saya dapati mereka-mereka yang rusak otaknya sampai incest, pedofil itu gara-gara tidak mampu matanya menahan pornografi, tontonan pornografi. Betapa banyak orang yang pikirannya rusak karena game online yang berlebihan. Betapa banyak orang yang tidak mampu menahan diri dari belanja. Ya, belanja ini ibu sampai sekarang itu kalau ibu kan gitu, kalau dibawa suaminya ke Tamrin City dia nggak mau. Mah baju, tas enggak. Tapi COD besok datang. Ternyata belanja online. Ya, ini juga menahan diri kan. Jadi bahkan kecanduan-kecanduan dalam perspektif psikologi sekarang tuh sangat banyak. Kalau dulu orang hanya mengenal kecanduan adiksi gitu ya, zat adiktif. Tapi sekarang candunya itu sudah sampai ke candu medsos, candu belanja, candu film ya, dan lain-lain. Udah kalau menahan diri kan dalam perspektif awal nih udah. Kalau bagi orang-orang yang sudah terlanjur, kita tentunya tahu lah praktek korupsi itu sebetulnya banyak. Yang ketangkap kan baru sebagian kecil lah gitu. Bisa jadi sebagian yang lain yang sudah terlanjur berbuat korupsi atau mungkin sering berbuat korupsi sebetulnya pengen berhenti gitu. Tapi kan nggak mudah juga. Nggak mudah. Karena dia terlanjur punya perspektif sosial, biasa ngasih uang karena memang mesti begitu ya. Kemudian harus berhenti sulit. Menahan diri dalam konteks mereka yang sudah terlanjur ini apa yang harus dia lakukan dan cara membiasakannya bagaimana nih? Ya, saya kira sebelum saya menjawab ke sana, yang pertama adalah bagi teman-teman yang hari ini biasa-biasa saja hidupnya, jangan terlalu minder. Karena bisa jadi orang yang kita lihat flexing itu, mereka adalah orang yang menyalahgunakan kekuasaan, orang yang menerima uang dari sesuatu yang tidak benar dan yang tidak halal ya. Jadi itu akhirnya terjadi mendorong orang untuk korupsi juga karena flexing tadi. Muncul enak banget dia ya ke luar negeri, kita juga dong. Gimana cara cari muter mikir kan. Dan juga tadi gimana caranya kita terhindar dari budaya itu, salah satunya adalah agama. Ini penting. Agama ini kan soal keyakinan. Kenapa kita tidak berani berbuat zina, tidak berani berbuat syirik? Karena ada jaminan itu surga. Nah, keyakinan kita akan adanya surga dan neraka ini yang harus kita perkuat. Betul. Bahwa sama seperti waktu saya kampanye di Sumatera Barat sama Buya Mayel di Pak Gubernur. Kita lelah. Saya bilang, Buya, enggak, kita istirahat Buya. Udah capek nih. Kata Buya, Pak, kita nanti istirahatnya di akhirat. Di dunia kita berdakwah, bergerak. Luar biasa. Nah, ini kan harus kita bangun itu budaya-budaya, integritas, terus bekerja buat masyarakat ya. Termasuk kepala daerah yang baru dilantik pasti ada aja godaan-godaannya. Pasti ada aja yang membujuk dan lain-lain. Udah kalau tadi bicara terkait dengan tadi pegawai di BUMN. Tadi saya cerita sedikit yang soal beberapa informasi atau percakapan di publik lah. Beberapa tempat BUMN termasuk di situ pajak gitu, Dijen Pajak atau Dijen Bea Cukai ya.
Kalau Kemenq yang lainnya bisa jadi nggak terlalu tapi dua tadi yang pendapatan negara ya. Yang terkait dengan pendapatan negara besar ya. Itu banyak dibincangkan terkait dengan potensi atau dugaan praktek-praktek korupsi yang banyak. Betul. Kita juga tahu di beberapa lembaga penegak hukum yang begitu luar biasa juga praktek korupsi ya. Iya. Tapi di sana orang baik banyak. Betul. Orang-orang baik ini sebetulnya mau saja dia kemudian membuka semuanya. Betul. Tapi kan yang dia takutkan adalah kalau dia buka malah beresiko buat dia. Betul. Belum lagi kemudian membuat dia tidak nyaman bekerja di situ karena ya dimusuhi dan lain-lain. Betul. Kira-kira udah dalam perspektif psikolog ya, ataupun dalam pengalaman Uda nih. Betul. Apa yang mesti dia lakukan dan upaya untuk menguatkan mereka untuk bisa menjadi berani, menjadi lebih baik dan bisa secara kolektif melakukan bersama-sama, apa yang mesti dilakukan Uda? Dalam amatan saya dalam konteks ASN, BUMN ya, saya melihat banyak sekali orang baik tapi memang pimpinan memilih orang yang berani mengambil resiko. Nah itu pula. Kadang-kadang orang yang baik itu nggak berani ngambil resiko katanya. Banyak beberapa eksperimen dicoba. Misalnya perempuan. Ternyata ada juga yang korupsi kan. Wah kalau gitu kita coba cari pemimpinnya perempuan nih. Ternyata korupsi juga. Ada yang kita cari, anak yang muda. Wah ternyata yang muda lebih parah lagi. Jadi salah satu kata kuncinya adalah bagaimana kita membentuk. Ini penting ini. Pembentukan ini penting. Makanya sekolah-sekolah kedinasan di satu sisi ada dilema. Di sisi banyak orang protes. Kenapa sih kementerian buat sekolah kedinasan? Tapi di satu sisi itu sebenarnya sarana untuk membentuk. Sesuai dengan harapan. Tetapi lagi-lagi soal korupsi ini kan lagi-lagi soal sistem yang dibangun ya bagaimana ke depan. Saya kira memang soal kesejahteraan ini penting. Tapi walaupun tadi yang korupsi Pertamina kan 3 miliar juga gajinya gitu kan. Tapi tadi lagi-lagi pada level-level tertentu saya melihat ada yang sifatnya karena ada terlalu besarnya peluang. Yang kedua adalah karena lingkungan. Yang ketiga sistem yang buruk. Jadi saya melihat bahwa ke depan memang karakter yang kuat ini perlu kita pilih. Orang-orang yang mampu menahan diri tadi. Karena tadi ada sebuah kisah nih, ini Bang Novel. Kenapa saya mengkritik korupsi itu sangat luas gitu. Ada seorang ustadz, dia kepala daerah gitu ya. Dia rajin ngaji, soleh. Satu hari ada masyarakat di situ yang kelaparan karena badai. Tempat dia itu kepulauan gitu. Lalu dia yang ada hanya raskin, lalu dia membagikan raskin itu. Sementara orang tersebut tidak ada namanya di raskin, tapi bagi dia kemanusiaan. Tapi akhirnya dia dipenjara karena dianggap korupsi. Jadi kan ada soal value ya, ada yang niatnya baik tapi dengan cara yang tidak benar. Ada yang karena mempercaya diri, ada yang karena perintah atasan, ada yang karena tadi memang nakal gitu ya. Jadi ini yang semuanya satu kuncinya adalah bagaimana selain dia integritas, berkarakter, tapi dia paham aturan juga. Dia punya wawasan dan knowledge juga gitu. Jadi ini yang penting ke depan peningkatan SDM kita. Saya kira efisiensi di sektor SDM itu nggak bisa kita mendapatkan orang tiba-tiba langsung berintegritas. Harus ada investasi. Jadi jangan anggap pelatihan, pembimbingan, training untuk para pegawai itu adalah boros, bukan. Itu investasi, human capital namanya, aset. Jadi menurut saya sangat concern saya di isu efisiensi. Bagus kalau tepat sasaran, tapi jangan sampai pada mempengaruhi kualitas pendidikan. Karena itu akan berdampak besar bagi masa depan. Menarik sekali. Tadi yang udah contohkan itu, menurut saya itu bukan korupsi harusnya udah, tapi dihukum itu udah ya. Karena kebijakan itu bukan korupsi, kecuali kalau dia mengubah tadi. Tapi faktanya di Indonesia kan sangat. Itu yang kita prihatin ya. Itu kesalahan menurut saya fatal itu. Betul. Karena selama dia melakukan itu tidak ada niat jahat. Ciri niat jahatnya apa? Dia ngambil keuntungan di situ. Nah itu subjektivitas hukum kan. Sebetulnya tidak udah, itu bisa diukur itu. Karena dalam konteks pembuktian itu yang harus dilihat. Betul. Karena kalau dia salah dalam konteks melanggar peraturan, bisa jadi kesalahan administratif. Betul. Dan kesalahan administratif tidak boleh dihukum secara pidana. Betul. Salah itu. Nah ini yang banyak terjadi. Hukum kita kan masih seperti itu. Ya karena kita sadari penegak hukum kita juga banyak yang korup. Jadi praktek korupsi, penegakan hukum korupsi yang ditangani dengan berbuat korupsi. Dan menariknya Bang Novel, jadi sekarang para politisi
siapapun tokoh itu takut bicara korupsi. Kenapa? Karena nanti akan dicari-cari juga gitu. Lu kan korupsi juga kan. Jadi seolah-olah para koruptor ini ingin mencari teman bahwa siapa yang berteriak itu. Gue juga tahu masalah dia gitu loh. Jadi saling buka-membuka ini sekarang menjadi ancaman demokrasi juga. Iya, itu bahaya betul. Bahaya betul. Jadi saya melihat bahwa makanya saya sangat mengapresiasi teman-teman yang berani bersuara. Karena ini kan memang kalau kita lihat semangatnya pemerintah sebenarnya ingin memberantas. Semangatnya bagus menurut saya. Tapi lagi-lagi kita melihat bahwa ini juga harus diimbangi dengan edukasi, informasi. Jangan berubah-ubah keterangannya ya. Kemarin katanya dioplos, sekarang beda lagi. Itu kan jadi masyarakat ini ada apa nih gitu kan. Ternyata tadi memang resiko pemberantasan korupsi itu adalah seolah-olah orang melihat ini semuanya sistem yang buruk gitu. Kan niat yang baik untuk memperbaiki. Ya memang seperti orang yang luka kan dia harus dioperasi dulu gitu loh. Untuk mendapatkan yang baik. Bayangkan berarti selama ini uang-uang kita sangat banyak di BUMN di kementerian-kementerian yang habis dipakai untuk perjalanan dinas ya. Bayangkan habis untuk pembiayaan-pembiayaan yang nggak penting. Menarik sekali. Memang kalau kita lihat dari potensi korupsi memang banyak ya, dan mestinya kesadaran tadi untuk membuka fakta-fakta praktek korupsi yang terjadi, harapannya itu kemudian dilakukan upaya untuk mencegah. Kita sudah cukup lah melihat ada praktek-praktek korupsi yang begitu besar merugikan kepentingan negara yang begitu luar biasa. Apalagi kalau itu berupa produk. Kalau yang ke Pertamina ini kan. Kalau betul-betul ya seperti yang disampaikan di forum publik selama ini, itu kan dampak kerugian masyarakatnya begitu luar biasa. Betul. Keborosan BBM, kerusakan mesin, dan banyak lagi faktor-faktor. Faktor lingkungan belum lagi karena polusinya semakin buruk. Betul. Jadi begitu luar biasa. Tapi terlepas dari itu semua kan udah. Kita tentunya berharap bagaimana sih dengan kondisi yang ada sekarang ada jalan untuk memperbaiki. Begitu kita lihat praktek korupsi segede-gede seperti itu, maka kita membayangkan lah, pasti upaya para pelaku untuk ingin agar sustain apa yang dilakukan terus berjalan, ini juga dilakukan gitu. Nah, jadi kita mesti harus berpikirkan bagaimana cara kita mendorong semua pihak yang tahu untuk mau membuka dan membongkar fakta-fakta itu. Betul. Karena kalau nggak diberhentikan praktek korupsi yang besar-besar itu, wah, kasihan masa depan anak-anak kita gitu. Makanya saya teringat ketika saya kuliah di Malaysia kan saya jadi ketua Persatuan Pelajar Indonesia. Ada seorang konjen baru datang di Pulau Pinang, saya ingat banget tuh. Dia nanya, "Bal, apa masukan buat abang," katanya, yang jadi konjen ini, gimana memberantas human trafficking ini? Kita akan berantas agen-agen nakal, majikan baju nakal katanya. Dia bilang, "Pak," saya bilang, "Bang," saya bilang, cek dulu di sekeliling kedutaan ini, konsulat ini, saya bilang. Ternyata betul. Wah bener. Ternyata security kita itu suka jual orang di sini katanya. Suka minta fee gitu ya. Jadi sebelum kita nembak kemana-mana, memang kita harus lingkungan sekeliling kita dulu pantikan. Misalnya kalau Pak Prabowo ya, dia sudah mulai harusnya memberikan peringatan dini kepada menteri-menteri beliau ya. Jadi ini harus terjadi. Jangan sampai nanti setelah selesai, aduh saya waktu itu sebenarnya pengen ngingatin tapi nggak jadi. Jadi memang apa yang terjadi sekarang saya kira dari segi pemberantasan korupsi sangat positif, ya dibuka semua supaya masyarakat juga kesejahteraan itu bisa dirasakan. Ya sekarang kita kekurangan anggaran untuk pendidikan ya, kekurangan anggaran untuk kesehatan. Ya tentu saja ini menjadi celah untuk bisa bagaimana meningkatkan kesejahteraan dengan memberantas korupsi. Memang kalau kita lihat, tentunya kalau kita bicara aparatur, tentunya aparatur yang ditunjuk dan diangkat adalah orang-orang yang berintegritas, jujur dan amanah gitu kan. Tapi dalam prakteknya untuk mengukur jujur, integritas, amanah kan kadang-kala sulit ya. Apalagi bisa aja klaim, bisa jadi kemudian mencari-cari kesalahan. Betul. Sehingga yang jujur dianggap gak jujur, yang gak jujur dianggap ini sebetulnya baik gitu. Dan lain-lain. Jadi persoalannya itu gak mudah. Tapi yang menarik begini, kemarin saya melihat di pemberitaan media sosial nih, udah terkait dengan pejabat-pejabat dan antara lah contohnya. Kemudian diperbincangkan di situ masalah potensi konflik of interest. Karena merangkap jabatan. Jenderal merangkap jabatan. Selain itu orang-orang itu diduga punya saham di beberapa perusahaan besar dan lain-lain. Ini kan nggak mudah.
Yeah. Kalau konflik of interest belum dibereskan, mau diawasi seperti apapun nggak akan bisa gitu. Karena dalam hati siapa yang mau lihat gitu kan. Apalagi ditambah undang-undangnya nggak bisa diaudit tanpa izin DPR gitu kan. Selain dari tadi yang udah bilang. Jadi masalah konflik of interest ini kan persoalan ini. Betul. Gimana? Udah kalau mau melihat terkait dengan masalah konflik of interest ini, betul. Apa sih yang poin penting yang harus dijadikan batasan ya oleh pemerintah untuk mengangkat mengkaji tentang Danantara bersama teman-teman aktivis ya. Jadi memang kita melihat ini sebenarnya positif. Ini kan istilahnya out of the box lah, sesuatu yang baru lah ya. Tapi lagi-lagi ini kita harus diingatkan terus tentang konflik kepentingan tadi. Di mana dia membuat kebijakan, dia juga sebagai operator ya pelaksana ya ini juga tentu saja harus berpotensi besar untuk disalahgunakan. Dan lagi-lagi kita sebagai rakyat kan tugasnya mengingatkan, berteriak, gitu kan. Ya, teman-teman di parlemen harus berteriak. Ya, jadi ini menjadi salah satu momentum sebelum terjadi. Karena saya nggak tahu ya, ada kan seperti saya setuju dengan kata-kata Pak Jenderal Ruki ya. Yang enough is enough itu aja kata kuncinya. Yang udah kaya udahlah gitu loh. Kalau tapi karena kita merasa kurang, haus gitu kan. Ya tadi orang megang uang 300 triliun ya. Itu kan luar biasa itu. 300 lebih katanya 14.000 katanya udah. Tapi 14.000 mungkin bukan yang liquid ya sama aset ya. Ya tapi itu kan luar biasa. Gaji mereka udah pasti sangat besar itu kan. Harusnya memang cukup di situ. Tapi kan lagi-lagi ini kan pertaruhan Pak Prabowo yang dia mencoba berinovasi, mencoba untuk membuat terobosan ya. Yang itu kan soal keberhasilan kan perlu dicoba, diberi kesempatan. Betul. Menarik sekali udah. Dan terkait dengan masalah konflik of interest ini udah. Kira-kira hal apa sih yang poin penting untuk dijadikan acuan udah? Contohnya kalau kita lihat di BUMN gitu ya. Kan banyak juga ditempatkan tim sukses gitu ya contohnya atau apapun lah gitu ya. Orang yang dikenal dekat gitu ya. Di satu sisi baik karena apa? Dia orang yang sudah diketahui itu relatif lebih mudah dipantau dan sudah dikenali kira-kira dia punya keahlian apa sih gitu. Tapi di sisi lain kan soal kompetensi, soal peluang terjadinya konflik of interest. Kalau salah justru malah nggak bisa ditegur gitu-gitu. Gimana? Udah punya pandangan? Saya kira memang itu nggak bisa dipungkiri ya bahwa tim ses tentu saja memiliki kesempatan juga dengan masyarakat biasa. Tapi harus diimbangi dengan kompetensi. Makanya nggak ada salahnya bagi siapapun tim ses yang mau jadi komisaris, pengawas, dia harus mengikuti pelatihan-pelatihan, sertifikasi, disyaratkan lah ya supaya assessment ya, supaya dia juga punya ilmu ya. Jangan nanti udah kejadian baru teriak-teriak kan, saya waktu itu sudah bilang. Jadi ini penting gitu loh tentang bagaimana berani. Kata kuncinya berani. Karena kan dia punya akses gitu langsung kepada pimpinan, kepada presiden kalau dia anggota partainya atau dan lain-lain. Jadi saya melihat ini adalah momentum benar-benar di sektor BUMN. Ya kalau saya udah lama tahu gitu loh gimana karena saya banyak klien-klien di SDM di situ. Jadi memang keluhan-keluhan curhat teman-teman yang nggak dibayar itu banyak juga gitu ya. Jadi gimana kita mau menerapkan tentang sebuah aturan sementara kita sendiri tidak bisa komitmen dan negara gitu kan. Susah ini gitu. Jadi saya melihat di bulan Ramadan ini marilah kita sama-sama bermuhasabah untuk bisa saling mengingatkan tawasobil haq wa tawasobil shob dan itu tentu saja menahan diri kata kuncinya. Menahan diri. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan masih menahan diri. Menarik sekali. Terima kasih ini bincang-bincangnya menarik sekali dan poin penting adalah menahan diri. Tentunya menahan diri ini penting diajarkan buat anak-anak untuk ke depan. Juga disadari oleh orang-orang yang sudah dewasa untuk jangan sampai kemudian tergoda untuk melakukan sesuatu yang salah yang kemudian disesali di kemudian hari. Terima kasih. Semoga bincang-bincang bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.